Ibu bapa, saudari, saudara, pencinta Sang Sabda dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami para frater unit Rafael dalam renungan minggu pertama Prapaskah. Umat Allah yang terkasih, dalam Kasana Sastra Indonesia kita mengenal karya Asrul Sani yang berjudul Surat dari Ibu. Izinkanlah saya membaca syair-syair indah itu. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan matahari pagi menyinari daun-daunan dalam rimba padang hijau, pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke balik malam selama angin masih angin buritan dan warna senja belum kemerah-merahan. Menutup pintu waktu malam jika bayang telah pudar dan elang laut kembali ke sarang. Angin bertiup ke benua, tiang-tiang sudah kering sendiri, dan nakoda sudah tahu pedoman. Boleh kau kembali padaku. Kembali pulang, anakku sayang. Kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah merapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan dukamu pagi hari. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah masa yang penuh rahmat, masa pertobatan, dan sekaligus kesempatan Tuhan menanti kita pulang dari lumpur dosa dan perbuatan yang membuat Allah murka. Puisi Asrul Sani bercerita tentang pergi dan pulang. Ada bunda yang melepas pergikan sang anak, dan ada bunda yang dengan setia menanti sang anak pulang. Kehidupan menjadi sebuah samudra yang penuh dengan tantangan, dan gereja, dalam hal ini kita semua umat beriman, diibaratkan dengan sebuah bahtera yang sedang berada di samudra yang mesti menerjang badai zaman, merengkuh dayun melewati tasik, membentang layar menahan angin menuju pantai terjanji. Dan kini Tuhan sedang membiarkan kita pergi ke dunia luas, pergi ke alam lepas, dan pergi ke balik malam. Tuhan membiarkan kita pergi dengan membawa kehendak bebas yang kita miliki untuk mengalami setiap peristiwa-peristiwa hidup. Namun, bagi ibu yang menanti anaknya kembali, dalam puisi Asrul Sani, Tuhan juga demikian. Ia menanti kabar dan mendengarkan sang anak berkisah tentang pengalamannya. Dasarnya adalah kepada manusia Allah memberi kemungkinan untuk mengambil secara bebas dalam penyelenggaraannya dan menyerahkan tanggung jawab kepada manusia untuk menaklukkan dunia dan berkuasa atasnya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, masa puasa adalah masa kita menantang diri di tengah samudra hidup dan tantangannya.
Mampukah kita bertahan terhadap banyak ujian? Mampukah kita bertahan dalam cobaan hidup kita? Kisah Injil yang diperdengarkan bagi kita dalam minggu pertama Prapaskah adalah contoh bagi kita dalam melewati hari-hari puasa ini. Yesus sebagai tokoh utama yang menjadi contoh utama kita ketika berhadapan dengan iblis yang menggoda. Bagaimana Yesus yang berkali-kali melawan kerapuhan kemanusiaan dalam dirinya sekaligus melawan hantaman iblis dan roh jahat. Mengubah batu menjadi roti, tawaran kuasa dan kemuliaan dunia, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Ia menolak ajakan iblis untuk mencobai kuasa Tuhan demi memenuhi keinginan dan kepentingan sendiri. Pada intinya, oleh karena relasinya dengan Allah dan ketaatannya pada firman Allah, Yesus sama sekali tidak tergoda dengan bujuk rayu si iblis. Sikap Yesus ini seharusnya menjadi contoh terbaik bagi kita saat ini. Apa yang mau disampaikan untuk kita? Jadilah orang yang handal dan tahan uji dalam segala hal. Saudari-saudara yang terkasih, jangan kira hidup kita adalah hidup yang santai, hidup yang tenang, hidup yang enak. Namun, hidup kita yang sesungguhnya adalah serangkaian ujian yang Tuhan berikan untuk mendewasakan iman kita. Dalam hidup, kita mengalami banyak godaan dan cobaan dengan banyak bentuk. Tetapi isinya sama seperti yang dialami oleh Yesus. Harta, kekayaan, kedudukan dan jabatan, serta kehormatan, kuasa dan juga kenikmatan dan kesenangan. Berhadapan dengan semuanya itu, apakah kita cukup mampu mengatasi godaan-godaan itu? Apa kunci utama yang harus kita perbuat agar menjadi yang handal dan tahan uji dalam segala hal? Sabda Tuhan. Ini menjadi kunci jawaban pertama dan utama bagi kita dalam setiap tantangan dan rintangan hidup kita. Yesus dalam kisah Injil hari ini mengandalkan sabda Tuhan untuk menghalau godaan iblis. Poinnya untuk kita ialah sabda Allah dalam kitab suci seharusnya menjadi sumber dan kekuatan hidup kita setiap saat. Hidup kita sudah semestinya mencerminkan sabda-sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bacaan kedua hari ini, firman itu dekat padamu. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Dan sabda Tuhan ini dibuktikan melalui peristiwa yang dialami Yesus di padang gurun dalam kisah Injil hari ini. Percobaan di padang gurun menjadi tanda yang jelas dengan jawaban Yesus. Ada tertulis, ada firman. Itu artinya sabda Tuhan ada di sana dan hidup bersama Yesus. Yesus menggunakan sabda Tuhan untuk menolak tawaran iblis. Yesus menjadikan sabda Allah sebagai benteng pertahanan dan kekuatan yang utama. Karena itu, bagi kita semua, kedekatan dengan Allah melalui sabdanya
seharusnya memampukan kelemahan manusiawi kita untuk melihat dengan jelas mana yang iblis inginkan dan mana yang Roh Kudus harapkan. Kegagalan kita menghalauи godaan dan cobaan serta menghancur leburkan tipu daya si iblis ialah ketika kita tidak menggunakan firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Kita tidak menggunakan firman Tuhan sebagai perisai dan pedang untuk menghancurkan segala serangan. Firman Tuhan mengingatkan kita akan perangkap dan konsekuensi dosa. Firman Tuhan meyakinkan kita bahwa di dalam Kristus kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup dalam kesalehan. Suatu kali Ibu Teresa mengatakan, hidup itu adalah serangkaian ujian. Mari jalani, alami kemenangan, di situ kamu akan bahagia. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk menaklukkan semua di bawah kaki kita kecuali Tuhan. Apakah engkau, apakah kita semua mampu menaklukkan kejahatan? Mari ciptakan kemenangan ini. Amin.